ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah muslimin, hafizakumullah ta'ala, saudaraku semua dimanapun anda berada. Alhamdulillah biidznillah, saya sedang di depan pondok pesantren tahfidzul Quran PPTQ Himmah Aliyah yang bertempat di Dukuh Pandian, Desa Karanglo, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Alhamdulillah biidznillah, pondok ini berdiri di lereng Gunung Lawu, pondok setingkat SMA, Pondok Putri, yang santrinya berjumlah 34 santriwati. Program 3 tahun dan 1 tahun tambah untuk pengabdian. Masyaallah muslimin, hafizahullah ta'ala, saat ini kami sedang membangun sarana prasarana untuk kelangsungan, untuk penyempurnaan sarana pendidikan PPTQ Himmah Aliyah. Mari saya mengajak pada saudaraku semua, para muhsinin yang ingin menitipkan donasinya, ingin menitipkan jariahnya di pondok kami, dengan bisa datang langsung ke pondok PPTQ Himmah Aliyah atau bisa ditransfer melalui rekening di bawah ini, dan insya Allah menjadikan pahala jariah, karena sesungguhnya jariah Anda sebagai sarana prasarana, sebagai untuk operasional pondok pesantren PPTQ Himmah Aliyah yang saat ini sedang berlangsung terus KBN dan sudah berjalan 1,5 tahun. Barakallahu fikum jami'an, sebagaimana firman Allah Ta'ala, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang beramal 1, maka oleh Allah Subhanahu wa taala akan ditingkatkan 10 kali lipat. Insyaallah demikian dari kami. Jazakumullahu khairan katsiran. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallama ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi, amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Saudaraku semua, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat hidayah Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat walafiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, ulaika humul muflihun, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Jokam 354 LDII, Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Masyaallah muslimin, hafizahullah ta'ala, sebelum jauh saya mengatakan, tak lupa secara langsung saya mengucapkan kalimat taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima semua amalan kita semua, amalan saya dan amalan jenengan. Dan selamat Hari Raya Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah. Apabila ada kata-kata tingkah laku yang kurang berkenan kepada penyimak Ribat Akhir Salim, kami secara pribadi mohon maaf lahir dan batin. Wabil khusus kepada saudaraku saya, saudara tua saya, saudara yang ada di dalam Islam Jamaah LDII, mungkin kurang berkenan. Ya, mungkin kurang berkenan tentang apa yang saya atau kami lakukan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, tentunya kami juga sudah melakukan dakwah-dakwah, mungkin secara personal mungkin ada yang tersinggung dan sebagainya. Namun tidak ada kata lain kecuali niat kami hanyalah untuk
membuka akal sehat, membuka akal waras, membuka akal selamat untuk menyadarkan sahabat-sahabatku yang ada di dalam Islam Jamaah Cokam 354 LDII. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini ya kita mengkabarkan apa yang telah kita dengar, apa yang telah kita terima, apa yang telah kita cerna, dan kemudian disampaikan, semoga menjadi salah satu wasilah untuk membuka akal sehat, akal waras mereka, akal selamat mereka. Banyak hal yang mungkin terjadi dalam Islam Jamaah, wabil khusus di menjelang Idul Fitri ini. Saya lihat ada beberapa postingan juga ada. Sahabat-sahabat para mantan sudah diterima ya. Walaupun secara akidah yang paling mendalam mereka tidak mau menerima, tetapi silaturahim saya lihat banyak yang sudah menerima dan sudah acuh tak acuh, tidak memperdulikan tentang keyakinan CRK atau tidak. Sehingga sudah banyak yang silaturahim ke sana kemari ke tempat saudaranya. Ini sebuah langkah yang cukup bagus. Sebenarnya kalau kita boleh, saya juga kemarin main juga kepada warga LDI juga, ke KU kelompok juga aku main juga. Malamnya itu saya main ke KU kelompok karena memang dulu itu yang saya tempati dulu, yang saya bertempat di situ secara kekeluargaan. Kita masih ada ikatan batin lah, karena saya bertempat di situ 5 tahun. Jadi saya bertempat di situ 5 tahun, alhamdulillah. Walaupun hanya di bulan Syawal bisa kita ke sana dengan alasan silaturahim, namun itu cukup bagi kami untuk sebuah kebaikan tersendiri. Dan tentunya ya beliau cerita-cerita tentang kondisi yang ada di dalam, ya sebagaimana ya cerita-ceritanya, tapi tidak membenci kita. Dia alhamdulillah biidznillah. Ya, di sela-sela banyaknya sahabat-sahabat yang kemudian silaturahim kesana kemari, kesana saudara handetolan, terpapanglah. Ada banyak, katanya ada beberapa yang laporan, ada banyak rumah-rumah itu ditempeli peringatan-peringatan khusus, yaitu peringatan-peringatan tentang bahaya YouTube ribat akdi salim dan YouTube yang lain. Ada berapa? Ada 10 atau 12 YouTube itu. Iya, kita maklum aja. Pertanyaannya adalah apa ya? Kalau memang mereka murni, kalau memang mereka kuat, kalau memang mereka akidahnya murni kuat, kenapa takut? Kan gitu, kenapa takut? Kenapa harus berhenti ketutup-tutup, harus berhenti nek terpengaruh mocong rungokne penjelasan para mantan-mantan? Kalau memang kuat jamaahnya. Tapi yang namanya orang yang sudah terdoktrin, bagaimanapun ya tetap terdoktrin. Ya, sampai ditempeli di rumah-rumah, wajib dipasang, wajib ditempel, supaya ditempel sebagai peringatan bahwasanya jangan macam-macam dengan YouTube tersebut. YouTube ribat akdi salim, kemudian kawan hijrah, mubalik hijrah, Anas TV dan lain sebagainya. Bagi mereka sangat menakutkan ya. Tapi bagi kami ya biasa-biasa aja, dan itu memang kewajiban kami, tidak akan berhenti selama hal tersebut, selama dakwah tersebut belum sesuai yang sudah kita harapkan. Apa sih harapan kita? Menyadarkan, membuka akal sehat, membuka akal waras, membuka akal selamat. Ya, menyadarkan mereka. Ya, itu harapan kita, walaupun tidak secara keseluruhan. Namun ya bisa kita katakan alhamdulillah lah, sudah ada banyak, katakan ada puluhan, bahkan mungkin di angka ratusan, bahkan mungkin ribuan ya wasilah teman-teman yang berjuang melalui media sosial, baik di apapun platform maupun di YouTube, di TikTok, di manapun juga. Alhamdulillah juga akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan hasil. Tapi pesan saya kepada sahabat-sahabat yang mantan-mantan, kalau sudah silaturahim ke situ, ke rumahnya warga LDI situ, tentunya agar nyaman, agar tenang, nyaman, nggak usah bahas. Saya saran saja ya, nggak usah bahas-bahas itu ya.
nanti kenyamanannya kurang akan terganggu. Ada kemarin yang cerita datang ke sini cerita, wong baru tak senggol masalah agama sedikit aja dia udah mau pamitan mau gimana itu. Nah kita harus paham itu, dan kita harus menyadari bahwa selama doktrin itu masih menancap kepada jiwa mereka, kepada diri mereka, ya selama itu pula mereka masih kuat. Jadi kita juga harus pandai-pandai lah menyelami hatinya. Insyaallah biidznillah bi'aunillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala, atas karunia Allah, suatu saat insyaallah akan terbuka. Yang penting saudaraku semua yang ada di para mantan, barisan para mantan, jangan patah semangat. Jangan patah semangat, terus kita bersemangat untuk berdakwah. Patahkan semua fitnah-fitnah yang diucapkan oleh para pengurus-pengurus. Ya. Buktikan secara kebalikan bahwasanya tidak sesuai apa yang telah diberitakan oleh pengurus-pengurus. Ya, enggak deblek, apalagi foto bingung, hari raya bingung dan lain sebagainya. Patahkan semua. Nyatanya kemarin saya ngimami hak-hakul yakin. Benar. Di kampung namanya Desa Dawung itu ribuan jamaahnya. Ribuan bener. Untuk mematahkan saya agar jamaah tetap taat, tetap yakin apa yang dia bilang. Editan itu. Itu editan, gak mungkin. Padahal ada orang-orangnya, masa 1000 orang gak ada. Buktinya ada, dengan gak jauh dari sini kok. Cuman sekitar 5 kilo dari sini. Jadi dakwah kita itu berbagai macam. Kita harus baik dengan mereka, membuka akal sehat mereka, membuat logika-logika sederhana, membantah apa yang mereka tuduhkan kepada kita. Itu termasuk bagian-bagian dari dakwah kita. Makanya saudaraku semua, yuk di bulan Ramadan ini, di bulan Syawal ini, yuk kita tetap semangat. Kita mulai dengan aktivitas yang seperti biasa. Tanpa Ramadan semoga kita bisa semangat istiqomah dalam kebaikan. Walaupun masih banyak kefadulan-kefadulan di bulan Ramadan yang mengalahkan bulan-bulan yang lain, dakwah tetap jalan. Membuka akal sehat, membuka akal waras, membuka akal selamat tetap jalan. Jangan berhenti ya. Sehingga mereka insyaallah biidznillah bi'aunillah akan terbuka wawasannya, dan insyaallah akan tersadarkan. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.